Shalom jemaat Tuhan, kita mengucap syukur pada saat ini kita dapat kembali berkumpul meskipun di rumah masing-masing, berkumpul dengan keluarga masing-masing. Tetapi kita percaya bahwa Dia Allah yang bisa bekerja, Dia Allah yang melawat kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Untuk itu mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini dapat bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus, dahulu, saat ini, dan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Seperti Mazmur 22 ayat 4, Engkau yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, dan kita percaya Tuhan juga bertahta di atas puji-pujian kita. Amin. Puji-pujian yang kita naikkan, yang kita angkat, biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan, saya undang untuk duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita akan beribadah kepadanya. Kita akan angkat pujian kita kepada Tuhan, membawa tubuh jiwa kita yang kita persembahkan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Yesus,
hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Bersama dengan kami Tuhan menikmati pujian penyembahan yang kami angkat Tuhan Yesus. Dan kami memohon padamu Tuhan Yesus, biar kata-kata yang keluar dari hati mulut bibir kami Tuhan Yesus menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan Kau berkenan di setiap puji-pujian kami Tuhan Yesus. Setiap hati Tuhan, setiap tubuh ini Tuhan, jiwa ini Tuhan Yesus. Jadikan kami penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Agar semua yang kami lakukan di tempat ini Tuhan Yesus, semuanya tidak akan sia-sia Tuhan di mata-Mu. Layakan kami Tuhan Yesus. Layakan persembahan kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu. Melimpah kasih-Mu, semakin hari puji-pujian yang kami angkat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan terus kami kekuatan untuk dapat Tuhan memuliakan nama-Mu, memuji, meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan, di gereja Tuhan, di rumah Tuhan, semua orang di tempat dimanapun mereka menonton acara ini, ibadah ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau melawat mereka Tuhan, Engkau memulihkan mereka Tuhan, Engkau menyembuhkan Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu yang begitu besar. Atas ibadah ini Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami akan terus menari, melompat, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segalanya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari semua bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yang di rumah siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya.
terus melimpah, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Kuasa Tuhan tetap sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Mari kita terus mengucap syukur pada Tuhan atas anugerah yang terindah yang telah diberikan kepada kita, atas pemeliharaan Tuhan selama ini. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita siapkan hati kita. Lembutkan hati kami Tuhan Yesus. Kami akan buka hati kami pada menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Jamah lawat hati kami Bapa. Dan kami serahkan juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan hidupnya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus pelayanannya Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan sebentar lagi yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang melindunginya Tuhan ketika membacakan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan Yesus, kami akan angkat pujian ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Tetap hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonanku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik di dalam hidupku. Sekarang kita akan panggil kata-kata. Kau terhatiku Tuhan.
untuk memiliki kepekaan rohani, untuk melihat kebaikan-kebaikan-Mu. Ajar kami untuk memiliki mata rohani yang terbuka, yang melihat bahwa Engkau begitu baik dalam hidup kami. Pada saat ini, biarlah Engkau yang menuntun kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami, dimanapun dan kapanpun kami menyaksikan ibadah ini. Biarlah kuasa Allah dinyatakan, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di antara umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur hanya kepada Engkau Allah kami yang hidup. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian dimanapun saudara berada. Dan pada saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-34. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Mazmur pasal 34 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pada saat ini di tengah situasi yang mungkin banyak orang mulai bosan di rumah, banyak orang mulai bertanya-tanya tentang kasih Tuhan, banyak orang mulai berpikir apakah Tuhan memang baik dengan situasi di mana kita tidak bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Nah, saya rasa kita punya banyak pengalaman tentang kebaikan Tuhan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, seringkali kita lupa untuk mengecap dan melihat kebaikan-kebaikan itu. Jangankan kebaikan Tuhan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, seringkali ada begitu banyak kebaikan yang tidak kita sadari. Misalnya ketika seorang suami memberikan uang kepada istrinya untuk kehidupan keluarga, begitu ya. Nah, biasanya istri akan menerimanya dan ya biasa saja, saudara. Nah, misalnya seorang suami dengan istrinya, saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu mengelola kehidupan keluarga, tapi beberapa keluarga mungkin seorang suami memberikan uang belanja kepada istrinya. Nah, setiap bulan dikasih uang belanja. Mungkin awal-awal si istri berkata, wah Pak, terima kasih, ini jerih lelahmu, kau luar biasa. Misalnya di awal pernikahan, 1 tahun pernikahan. Tahun kedua mulai, terima kasih Pak, terima kasih saja, tidak ada luar biasanya. Ya. Tahun ketiga, oh thank you ya, mulai biasa begitu ya. Lalu tahun ke-10 udah gak ada terima kasihnya. Gak ada terima kasihnya. Begitu dikasih, ya sudah. Begitu dikasih, diterima saja. Tahun ke-20 lebih lagi, saudara ya. Dikasih, biasa saja. Tidak ada sesuatu yang membuatnya mengucap syukur atas pemberian suami itu. Sama dengan istri. Misalnya seorang istri memasakkan suami di tahun pertama, suaminya akan berkata, wah mama kamu enak sekali, thank you ya, terima kasih sudah dimasakin di tahun pertama. Ya. Di tahun kedua lalu dimasakin lagi, wah terima kasih, sama seperti pola yang tadi. Lalu tahun ketiga dimasakin lagi dan dia tidak lagi berterima kasih. Tahun ke-10 gak ada terima kasih ya. Ada makanan dimakan, gak ada ya sudah, atau makan di luar. Nah, pola itu seringkali kita lakukan, sama anak-anak juga begitu ya.
Anak-anak di sekolahin, diapain. Seringkali kita lupa untuk melihatnya sebagai sebuah kebaikan yang patut kita bersyukur atasnya. Ada begitu banyak hal yang kita alami, yang kita terima, entah itu berupa materi, entah itu berupa perhatian, entah itu berupa sapaan, entah itu berupa kasih yang diwujudkan dengan berbagai macam bahasa. Kita lupa untuk mengecap dan melihat, Bapak Ibu. Atau kita berpikir, udah sewajarnya begitu. Sudah sewajarnya istri melayani suami, gak perlu diterima kasihin, ya kan? Sudah sewajarnya suami memberikan uang kepada istri untuk mengelola kehidupan keluarga, tidak perlu diterima kasihin, gak perlu terima kasih, toh itu udah wajar. Sudah sewajarnya orang tua menyekolahkan anak-anak nggak tahu terima kasih juga. Wah, itu kan buat kewajiban papa mama. Dan jangan salah bahwa semua itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Ada suami-suami yang menelantarkan istrinya bertahun-tahun, saudara. Dan suamimu sebagai seorang istri, ibu-ibu, memperhatikan engkau. Ada istri-istri yang tidak mau melayani suaminya, saudara. Ada. Dan istrimu mau melayani engkau. Ada orang tua yang menelantarkan anak-anaknya, dan orang tuamu mengasihi engkau. Kenapa engkau tidak mau bersyukur atasnya? Kenapa engkau tidak berterima kasih atasnya? Perhatikan bahwa ada begitu banyak kebaikan-kebaikan sebenarnya di sekeliling kita, di sekitar kita, yang Tuhan berikan bagi kita, tetapi kita lupa untuk mengecap dan melihatnya. Kita mungkin tidak terlalu menyadari kebaikan-kebaikan itu. Juga setiap makanan, minuman yang masih kita bisa nikmati setiap hari. Ada begitu banyak orang yang tidak bisa makan. Ada begitu banyak orang bahkan mungkin kehausan dan tidak dapat air bersih untuk diminum. Dan kau bisa mendapatkannya. Apakah engkau mengecap dan melihat, menjumpai kebaikan di sana? Biasa ya? Biasa, saudara. Setiap hari juga aku minum biasa aja. Ini ada gelas, ada air di sini ya. Kalau kita dikasih air sama seseorang misalnya ya, nih minum nih misalnya. Wah, kita akan, ya kalau kita biasa bilang terima kasih, kita akan bilang terima kasih. Tetapi kita tidak sampai berpikir bahwa ada orang yang bahkan untuk minum pun tidak bisa. Begitu kita ada di titik itu, baru kita tahu apa artinya dan berartinya dikasih minuman. Karena kebaikan Tuhan begitu banyak, tetapi seringkali banyak anak Tuhan tidak menyadari, sehingga mereka bertanya-tanya, apakah Tuhan memang baik? Apakah Tuhan memang mengasihi aku? Mereka seperti sebuah peribahasa, tikus mati di lumbung padi. Jadi ada lumbung penuh dengan padi, tikus mati di situ. Padahal dia ada banyak padi, banyak makanan, banyak kebaikan, tetapi dia tidak, entah mungkin tikusnya buta atau tikusnya minus, nggak bisa, kalau dekat plus ya, tikusnya plus nggak bisa ngeliat barang di depannya, atau mengalami rabun, tidak tahu. Tetapi si tikus tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan di sekitarnya, berkata, oh mana kebaikanmu, mana kebaikanmu terhadap Tuhan. Seringkali kita pun seperti itu, Bapak Ibu. Kita mengalami kebutaan rohani. Kita mengalami kehilangan kepekaan untuk merasa secara rohani. Kalau lidah kita itu gak bisa merasakan, sulit sebenarnya. Ini rasanya apa sih? Kalau kita tidak bisa melihat, mata kita misalnya entah karena apa tidak bisa melihat, entah ada pemandangan sebagus apapun, entah ada mungkin kita diajak jalan-jalan kemana, kita tidak bisa melihat. Kenapa? Bukan soal tidak ada pemandangan di sana. Bukan soal tidak ada sesuatu yang bisa dinikmati sana. Persoalannya adalah mata kita tidak bisa melihat. Nah, kebaikan Tuhan berlimpah-limpah sesungguhnya, tetapi persoalannya mata rohani kita tertutup. Tertutup. Lidah rohani kita tidak bisa mengecap. Tuhan memberikan kebaikan-kebaikan dengan orang tua yang mengasihi kita, dengan suami yang bertanggung jawab, dengan istri yang mau melayani, dengan anak-anak yang mungkin juga mau bekerja sama dengan kita. Kebaikan-kebaikan itu semua nyaris kita lupa mengucap syukur. Bukan karena tidak ada, tapi karena mata rohani kita tertutup.
Karena lidah kita telah tawar, tidak bisa mengecap kebaikan. Karena jiwa kita udah terlalu biasa dan menganggap semua wajar, menganggap semua berjalan seperti tidak ada yang baik di sana, yang biasa saja. Jiwa kita terlalu kebal untuk bisa merasakan kebaikan. Nah, sehingga pemazmur berkata, kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Mengapa statement ini penting? Mengapa mengecap dan melihat ini penting? Karena kita telah terbiasa menganggap semua berjalan wajar, tidak ada kebaikan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang kita perlu miliki untuk menyadari kebaikan Tuhan adalah kita perlu memberi kesempatan, momen. Kita perlu punya momen, punya waktu, punya kesempatan untuk merenungkan setiap kebaikan. Kita perlu punya waktu untuk menyadari setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara, setiap hari misalnya dari bangun pagi sampai tidur lagi, apakah kau punya momen untuk menyadari, oh Tuhan baik ya, oh dalam hal ini kok Tuhan bisa campur tangan ya? Apakah kau pernah punya momen itu? Atau kau sibuk dari pagi sampai malam, wah pagi bangun, sekarang gak bisa kemana-mana ya. Di rumah tapi juga gak ada momen ya. Di rumah sibuk misalnya sibuk ngapain lah, sibuk nonton, sibuk main game apa. Wah pokoknya pagi sampai malam tidak pernah punya waktu untuk mengecap sesuatu yang membuat kita ingat akan kebaikan Tuhan. Dan jangan salah, banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak punya waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang akhirnya mereka meninggalkan Tuhan karena merasa, oh Tuhan, di mana kebaikan-Mu? Mereka seperti tikus tadi yang mati di antara banyak padi. Mereka tidak bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah berlimpah-limpahnya kebaikan Tuhan. Tadi saya sampaikan, misalnya suami yang mengasihi istrinya, bukankah itu kebaikan Tuhan? Karena ada begitu banyak kasus yang saya juga sampaikan di awal tadi, bahwa ada begitu banyak kasus suami yang meninggalkan istrinya. Suami masih ada bersama-sama dengan kau. Seandainya mungkin, oh Pak, tapi suamiku udah meninggalkan aku sekarang. Suamiku udah gak tahu kemana sekarang. Apakah Tuhan masih baik? Lihat bagaimana orang tuamu masih mau mendampingi engkau di tengah-tengah krisis. Bukankah itu juga kebaikan Tuhan? Wah lagi misalnya suamiku udah pergi, orang tuaku juga meninggalkan aku, Pak. Aku sendiri. Benarkah engkau sendiri? Kau masih bisa bertahan sampai hari ini tanpa suamimu, tanpa dukungan orang tuamu. Engkau masih bisa bertahan hingga hari ini. Coba perhatikan, renungkan momen demi momen, waktu demi waktu, kesempatan demi kesempatan, berkat demi berkat yang menghampiri engkau, bahkan di tengah-tengah nyaris engkau gak bisa makan seandainya, dan akhirnya Tuhan memberkati. Bukankah itu kebaikan? Nah, kalau kita merenungkan, ada begitu banyak kebaikan-kebaikan sesungguhnya. Nah, persoalannya adalah apakah kita punya momen, kita punya waktu untuk merenungkan kebaikan demi kebaikan. Bukan hanya misalnya kalau kita berdoa, ayo dong berdoa, kita berdoa, tapi doa kita seringkali hanya berhenti di bibir dan otak kita berdoa seperti itu, tapi jiwa kita tidak merasakan berkat. Kita makan ya, biasa kita doa makan dengan keluarga kita, ya doa lewat saja. Tapi jiwa kita tidak mengecap ada kebaikan Tuhan di sana. Kita mendapatkan sesuatu misalnya, ya kita bersyukur seperti orang bersyukur seperti pada umumnya, dan tidak ada sesuatu yang membuat kita, jiwa kita itu merasakan kebaikan lebih dalam lagi. Nah, kita perlu punya waktu, Bapak Ibu. Saudara perlu punya waktu. Coba renungkan, benarkah Tuhan itu tidak baik buat engkau? Coba renungkan, momen demi momen, di mana engkau bisa bertahan sampai hari ini, dengan orang-orang di sekitarmu, dengan keluargamu. Perhatikan. Dan Bapak Ibu sekali lagi, ini harus menjadi sesuatu yang rutin, disiplin kita lakukan. Kalau enggak kita lupa lagi, Bapak Ibu ya. Kita lupa, hidung aja lupa ya kalau kita nggak ngaca ya kan.
Begitu hidung kita luka, oh ada hidung di sini. Perlu disadari, saudara. Ini anggota tubuh fisik aja perlu disadari loh. Rambut perlu disadari, kecuali kita memang suka modis ya, selalu aware-kan rambut kita. Tapi kalau orang nggak biasa ngaca, nggak bisa, mungkin kadang-kadang nggak sadar kalau punya rambut. Begitu ada sesuatu terjadi baru, oh ada rambut di sini ya. Jadi fisik kita itu kadang pun tidak kita sadari sampai terjadi sesuatu. Apalagi yang rohani. Kebaikan Tuhan itu nggak bisa dilihat langsung oleh mata kita, tapi mata hati kita. Maka engkau harus punya waktu, engkau harus punya momen, engkau punya kesempatan yang engkau khususkan. Tak mungkin malam hari engkau coba renungkan sepanjang hari ini di mana Tuhan memelihara engkau. Atau pagi hari engkau juga merenungkan hari-hari sebelumnya bagaimana Tuhan memimpin engkau hingga engkau bisa bertahan sampai saat ini. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kebetulan, bukan karena kalau ada orang bilang hukum alam semesta, bukan, tapi ada tangan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupanmu. Ayat yang ke-10 dan 11 sekarang begini. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi selain kita punya waktu untuk mengecap dan melihat, untuk meresapi setiap kebaikan Tuhan, kita juga perlu yang kedua, yaitu jangan buru-buru, jangan terburu-buru menyimpulkan sesuatu itu buruk. Alkitab berkata bahwa orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dalam Roma pasal 8 ayat 28-29, nanti bisa dibaca di rumah masing-masing, dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan sesuatu itu buruk. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, saudara. Mama saya selalu mengingatkan saya, sikat gigi. Sikat gigi. Pokoknya setiap momen itu ngomong sikat gigi, sikat gigi. Entar lagi ngobrol dia ngomong soal gigi. Setiap mama saya ngomong soal gigi, saya selalu sensitif. Ini pasti mau memojokkan saya, pikiran saya, saudara. Karena dulu saya waktu kecil malas sikat gigi, saudara ya. Makanya sebelah sini enggak ongkok bawaannya. Satu, ya kan? Satu. Ada kau sikat gigi, sikat gigi. Wah, begitu mama ngomong soal sikat gigi, saya selalu, waduh ini mama ini sebenarnya sayang sama aku. Mama sebenarnya mengasihi aku enggak sih? Kok dia selalu memojokkan aku? Setiap ngomong, setiap ketemu keluarga, dia tuh enggak mau sikat gigi gitu ya. Dia tuh enggak mau sikat gigi, dia tuh gini. Wah, saya enggak merasa nyaman dan merasa mama itu mengasihi aku enggak sih? Tapi sekarang saya menyadari bahwa ternyata apa yang mama lakukan itu sangat baik tujuannya untuk saya. Karena saya kan ikutin, akibatnya buruk, yaitu bolong satu. Seandainya saya mengikuti, saya akan bisa memiliki gigi yang lebih baik daripada sekarang. Nah, seringkali Bapak Ibu, sesuatu yang baik di mata Tuhan itu tidak kita pandang baik untuk saat ini. Kita belum menyadarinya. Kita mungkin berpikir, Tuhan, kenapa aku begini? Kita nggak tahu. Seandainya kamu nggak begitu, keadaan lebih buruk bisa terjadi. Tuhan, mungkin buat teman-teman anak-anak muda ini ya, dulu saya juga sempat berpikir begitu. Wah, kalau aku anaknya si Om yang kaya raya itu, enak tuh, punya mobil, punya motor. Wah, kenapa papa mama gak punya itu semua dan seterusnya. Saya merenungkan, seandainya saya jadi anaknya Om itu, saya nggak tahu apa yang terjadi. Dengan mobil itu, dengan kekayaan yang diberikan, saya ngapain? Bergaul dengan siapa? Akan bagaimana? Akankah saya akan jatuh ke narkoba? Jatuh ke pergaulan yang makin hancur? Kita pernah tahu. Dan Tuhan tahu.
Dan Tuhan selalu menempatkan kita, kata Alkitab, memberikan yang terbaik. Kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Suamimu, istrimu adalah pasangan yang terbaik. Meskipun di matamu sekarang, aduh terbaik dari mana Pak? Gitu ya. Kayaknya itu suami tetangga lebih baik ya, lebih begini lebih begitu. Kamu nggak tahu. Saatnya kamu diganti pasangan, apa yang terjadi? Kamu nggak pernah tahu. Tetapi Tuhan tahu, dan Tuhan merancangkan hal yang baik. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan sesuatu itu buruk. Tapi itu buruk. Keburukan itu adalah kebaikan yang belum terungkap. Satu waktu ketika terungkap, oh iya Tuhan, untung suamiku dia, untung istriku dia, untung anakku dia, untung orang tua. Satu waktu kita akan bersyukur. Makanya jangan buru-buru menyimpulkan sesuatu itu buruk. Yang penting adalah mari kita mencari Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mengecap setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, saat ini mungkin engkau merasa bahwa keadaan sekarang makin kacau ya. Mungkin engkau sebagai pengusaha, engkau sebagai orang yang bergumul dengan pekerjaan, dengan situasi sekarang, wah kacau Pak. Kekurangan semua, serba mepet. Tapi coba perhatikan lagi, coba renungkan lagi, di tengah semua kemepetan yang kau alami, benarkah tidak pernah ada kebaikan Tuhan di sana? Ada bukan? Benarkah tidak ada pemeliharaan Tuhan di sana? Ada. Kalau kau masih bisa saat ini mendengar firman Tuhan ini pun, bisa ibadah saat ini, itu pun karena kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, saudara. Karena kebaikan Tuhan. Nah, begitu banyak orang yang meninggalkan Tuhan, dan kau masih setia karena kebaikan Tuhan. Persoalannya adalah, apakah kita punya waktu untuk mengecap dan melihat? Kalau hari-harimu terlalu sibuk, mari dengan ketat engkau siapkan menit-menit tertentu di sepanjang hari untuk merenungkan dan mengecap. Dirasa, saudara, dirasa. Wah, misalnya istri menyiapkan makanan, coba ada momen untuk sekian detik atau sekian menit untuk merenungkan. Wah, terima kasih ya, terima kasih Tuhan. Sebagai seorang istri, suami kita entah melakukan apa, sesuatu yang baik, coba engkau itu dirasa, saudara. Kan dirasain, dikecap, dirasakan, dilihat. Punya waktu sekian detik untuk merasakan, wah baik banget ya, baik banget, perhatian ternyata ya. Nah, ketika kita punya momen waktu untuk merenungkan itulah, kita akan melihat bahwa ternyata kita itu di dalam kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita masih bisa bertahan karena kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekalipun kondisimu gak ideal, sekalipun mungkin juga ada begitu banyak hal yang bisa menjatuhkan engkau, tetapi engkau masih bisa berdiri saat ini, bertahan saat ini karena kebaikan Tuhan. Maka mengucap syukurlah. Dan pada saat ini, mari kita belajar punya waktu merenungkan kebaikan Tuhan. Dan yang kedua, jangan buru-buru menyimpulkan Tuhan jahat atau sesuatu itu buruk. Karena ada kebaikan-kebaikan yang seringkali kita lupa untuk merenungkannya atau untuk mengungkapnya. Satu waktu engkau akan melihat. Terus saya ingin mengakhiri dengan sebuah kisah tentang Tuhan Yesus ketika Yesus mengajar tentang doa. Tuhan berkata seperti ini. Hei, ini sama murid-murid ya. Kalau kalian berdoa kepada Bapa kalian, apa yang ada dalam benak kalian, ini bahasa saya sendiri, dalam benak kalian. Wah, macam-macam pada jawabannya. Lalu ngomong kayak gini. Coba kamu perhatikan Bapak kamu yang di dunia. Misalnya anaknya minta roti, kira-kira bapakku ngasih apa? Atau ngasih kayu untuk dimakan? Atau ngasih kerikil yang kecil-kecil untuk dimakan? Atau ngasih rumput? Enggak kan? Kasih makanan, kalaupun enggak ada roti, kasih nasi. Coba
ngasih apa dia? Ngasih kalajengking kata Tuhan? Enggak. Ngasih ular? Enggak. Minimal kalau bukan ikan bakwan dikasih, dengan ikan di bakwan aja. Tapi selalu sesuatu yang gak mungkin mencelakai anaknya, bukan? Tapi seandainya kata Tuhan ini, misalnya ya, kalau kalian minta, misalnya kepada bapak kalian, Pak, aku mau minta narkoba, misalnya ya, aku mau pakai narkoba. Kira-kira bapak kalian ngasih atau enggak? Pasti nggak akan ngasih. Kenapa? Karena itu mencelakai. Tapi bagi si anak, wah kayak katanya itu enak, katanya itu menyenangkan. Kalau si anak misalnya, Pak, aku mau minta apa sesuatu yang mencelakai dia, misalnya motor, padahal dia masih usia 10 tahun, kira-kira ngasih atau enggak? Nggak akan ngasih. Kenapa? Bapaknya tahu itu nggak baik buat kamu. Nah, kau belajar motor usia 10 tahun di jalan tabrak orang selesai. Tapi si anak mungkin akan ngotot. Kesimpulannya, Yesus mau ngomong apa? Bapakmu yang di surga tidak akan pernah memberikan yang jahat kepadamu. Mungkin ketika sang papa menahan, tidak mau ngasih motor buat anak, berkata, Papa gak sayang aku, kenapa gak dikasih motor itu? Papa gak sayang aku, kenapa gak dikasih obat-obatan terlarang itu? Papa gak sayang, kenapa gak dikasih ini, itu. Mungkin dia akan berkesimpulan papanya jahat. Tapi papanya tetap bertahan. Tidak. Papanya tahu apa yang terbaik. Saudara, kalau pengalaman hidup saat ini mungkin sedang tidak ideal, jangan buru-buru menyimpulkan dia bapak yang jahat. Dia bapak yang tahu apa yang terbaik buat hidupmu. Maka mari kita renungkan kembali. Kita renungkan kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita akan pujikan sebuah lagu, Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Ibu dan saudara sekalian, mungkin kau terlalu sibuk dan terlalu menganggap biasa segala sesuatu, sehingga hatimu tidak pernah mengecap kebaikan dan kebaikan Tuhan. Kau terlalu sibuk dan tidak punya momen kesempatan untuk merenungi setiap kebaikan yang menghampirimu. Saat ini saya mengajak sekian menit ke depan, coba ngecap dan lihat sekelilingmu, lihat keluargamu, lihat hidupmu, lihat masa lalumu hingga hari ini. Coba engkau renungi kebaikan demi kebaikan yang memampukan engkau bertahan hingga hari ini. Dan kau akan menjumpai bahwa Tuhan begitu baik ternyata. Coba kau renungi, coba kau dapati poin-poin. Oh di sini, oh di sini, oh di sini, oh di sini. Ternyata begitu banyak kebaikan Tuhan yang aku lupa syukurinya dalam hidupku. Makasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik. Atau mungkin saudara yang saat ini hampir mencapai sebuah kesimpulan, Tuhan, aku mau pergi saja, Kau jahat sama aku. Coba
kau berhenti sejenak dan renungkan kembali, benarkah dia Bapa yang jahat? Iya, dia jahat. Kepadaku sekarang seperti ini. Seandainya misalnya suami masih ada, apakah aku masih bisa bersekutu dengan Tuhan seperti sekarang? Dan setiap hal yang kita anggap buruk, sebenarnya ada kebaikan-kebaikan Allah yang belum terungkap, yang sekalipun kita anggap jahat, dia tetap melakukannya karena dia tahu itu yang terbaik. Sekalipun kita salah pahami Bapa kita di surga, dia akan tetap menetapkan itu karena dia tahu itu yang terbaik untukmu. Coba renungkan lagi. Kalau usahamu waktu itu tidak mandek, kalau kau makin kaya, apa yang terjadi? Kau bisa kawin sana, kawin sini, berfoya saya sana, berfoya-foya di sini, dan kau hidup dengan Tuhan. Maka di tengah kemandekan usahamu waktu itu, atau bahkan sekarang mungkin ada kebaikan, ada kebaikan. Semua ada kebaikan Allah. Kenapa? Karena dia Allah yang baik dan dia tidak bisa tidak baik. Dia Bapa yang baik yang tidak bisa keluar dari kebaikannya. Dan Yesus berkata, kalau Bapamu yang di dunia tidak bisa tidak mengasihi, pasti mengasihi, apalagi Bapamu yang di surga. Maka mari kita ambil waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan, untuk mengejar dan melihat, dan dengan iman percaya, meskipun pikiran kita belum nangkep, belum bisa mengungkap, tapi hatimu harus terus percaya. Aku percaya Bapa yang baik yang bersama-sama dengan aku. Haleluya, haleluya. Ku tahu Bapa lihat aku, ya baik, ya baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Ya Tuhan, kau baik, ya baik bagiku. Lewat badai, amin. Kami percaya Tuhan, badai cobaanmu mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa lihat aku, dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa lihat aku, ya baik bagiku, ya baik bagiku, ya baik bagiku, ya baik, ya baik, ya baik bagiku. Amin. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Roh Kudus berikan kepada kami komitmen untuk merenungkan, mengejar dan melihat setiap kebaikan. Roh Kudus tolong kami agar hati kami terus percaya Dia Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah merancangkan kejahatan. Terima kasih Bapa. Yang mengucap syukur, hamba telah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus terus mengingatkan dan membuat kami mengerti akan kehendak Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya kepada Engkau kami berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mewakili semua yang mendengarkan firman pada hari ini, mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Nehemia atas firman yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan.
terus kalau kita temukan depan. Biarlah pujian penyembahan kami terus naik dan menyenangkan Engkau. Bapa, kami juga sudah mendengar sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, Tuhan Yesus, pertolongan-Mu ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami ingin memberikan persembahan yang terbaik. Syukurkan persembahan ini adalah yang berkenan kepadamu untuk pelebaran kerajaan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan pengucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita dapat kembali beribadah dari awal tadi sampai saat ini. Dan untuk pengumuman minggu depan, kita kembali akan bersekutu di dalam media online di rumah masing-masing, di tempat di mana Bapak Ibu teman berada. Kita akan beribadah kembali secara online sampai kondisi memang sudah baik dan pulih, baru kita akan berkumpul. Kita harus berdoa agar Tuhan menolong semua proses yang ada, penanganan yang ada, agar kondisi dapat kembali pulih. Dan kita juga mengucap syukur bahwa dalam beberapa minggu kemarin kita telah memberkati banyak orang, banyak keluarga dengan aksi sosial kita. Nah, namun jadi mestinya ada satu kali lagi Bapak Ibu, satu kali lagi aksi sosial, pembagian nasi untuk Gojek satu kali lagi. Tetapi melihat kondisi yang tidak memungkinkan, juga pemerintah provinsi telah mengeluarkan apa itu istilahnya? PSBB ya, bukan PBB. PSBB. Singkatannya pembatasan skala pembatasan skala besar-besaran. Ya pokoknya begitulah Bapak Ibu yang cari di internet ya, PSBB kan. Maksudnya adalah tidak boleh ada perkumpulan-perkumpulan di luar sana, sehingga kita tidak bisa mengerjakan aksi yang kedua. Namun budget yang lebih dari aksi-aksi sebelumnya kita akan sumbangkan kepada keluarga yang anggota keluarganya meninggal karena COVID-19, karena virus corona. Sekiranya itu juga menjadi berkat buat mereka, menguatkan mereka, dan kita terus jadi berkat buat orang lain di sekitar kita. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri bersama-sama, dan kita akan berdoa mendoakan bangsa kita, mendoakan negara kita, kota kita, agar Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Kita pujikan Tuhan, bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, sesuatu yang besar pasti terjadi dan
Engkau lakukan. Maka saat ini Tuhan, dengan kondisi bangsa kami yang mungkin tidak ideal karena ancaman dari virus corona yang belum selesai, tapi kami percaya Tuhan, kalau di balik kondisi ini ada kebaikan-kebaikan yang Engkau hendak nyatakan, ada kebaikan-kebaikan yang Engkau hendak berikan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, ajar kami melihat kebaikan-Mu, ajar kami punya mata rohani yang terbuka, yang memandang kebaikan-kebaikan lewat kondisi yang tidak kondusif, yang tidak ideal dalam kacamata manusia saat ini. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk berbagai penanganan dari kondisi saat ini ya Tuhan. Baik pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun tenaga-tenaga medis yang bekerja. Tuhan, kami berdoa bila hikmat Allah menyertai mereka, pimpinan Allah bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka dapat memutuskan setiap kebijakan-kebijakan dengan tepat dan boleh berdampak untuk menyelesaikan masalah ini ya Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa satu gereja-gereja yang ada, yang mungkin saat ini belum bisa berkumpul untuk beribadah. Tuhan, biar lewat media online mereka dapat terus menyampaikan firman Allah, memuji menyembah Allah, bahkan tanpa batas ruang dan waktu. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk setiap orang yang mungkin terkena dampak dari kondisi ini. Mereka yang bekerja mencari makan setiap hari, yang tidak bisa lagi bekerjakan kondisi ini. Tuhan, kami berdoa biar juga mereka melihat adanya kebaikan-kebaikan Tuhan, bahkan di tengah keterbatasan, di tengah kekurangan mereka tetap mengecap kebaikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan, kami berdoa satu setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, setiap keluarga dari umat-Mu dimanapun berada. Tuhan, kami berdoa bila Kau juga campur tangan kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga mereka pun dapat merasakan kebaikan Allah, mengecap, melihat kebaikan Allah di tengah problem yang mereka hadapi, di tengah masalah yang mereka hadapi, baik masalah secara hubungan satu dengan yang lain dalam keluarga, masalah ekonomi yang ada, masalah-masalah yang lain. Tuhan, kami berdoa Roh Kudus tolong mereka ya Tuhan, sehingga hati mereka tetap dapat mengecap dan melihat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur saat ini. Kami bersyukur Tuhan, dan kami terus percaya Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sama sekali tidak ada titik kejahatan di hati-Mu, tapi Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di hidup kami Tuhan. Kami bawa ke hadapan-Mu, kami bawa ke hadapan Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, setelah kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Allah dan menaikkan doa-doa kita, kini angkatlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kebaikan-kebaikan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, hikmat dan sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai engkau, menyertai keluargamu dari dahulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Masuklah dalam rencananya, berjalanlah dalam kehendaknya. Kesetiaannya mengikutimu selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat